Happy Monday, lovers of God sekalian. Ya, shalom, shalom. Senang rasanya kita bisa bertemu kembali, berjumpa kembali untuk kita boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan dalam topik yang baru. Karena setiap minggu kita akan belajar topik atau tema-tema yang baru. Jadi pastikan Anda, lovers of God sekalian, tidak ketinggalan dengan cara mari subscribe bagi yang belum, sharekan, like, komen, supaya dukungan Anda semua boleh membuat video-video ini, video dalam kanal Ini Manaku, boleh menjadi berkat buat kita semua. Ingat, jangan lupa Manakunya double N ya, lovers of God. Oke. Kali ini kita akan belajar tentang berkat double atau double blessing. Rasanya senang rasanya, saya percaya. Kalau di awal minggu kita sudah bicara berkat. Setuju ya, lovers of God? Nah, apalagi berkatnya ini boleh dikatakan double blessing. Wow, saya rasa disukai. Nah, bagaimana kita bisa dapat double berkat ini, berkat yang double atau double blessing ini? Nah, seperti apa? Kalau lovers of God perhatikan, ini gambar wanita yang sedang ngapain? Sedang bernyanyi, bukan? Nah, jadi kali ini kita akan melihat berkat double dari aktivitas kita menyanyi. Tapi bukan sembarang menyanyi, yaitu kita memuji, menyembah Tuhan. Nah, apa berkat double-nya? Mari siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita, untuk kita boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sebagai orang Kristen, perihal menyanyi dalam ibadah, saya percaya ini adalah hal yang biasa kita lakukan. Setuju ya, lovers of God? Nah, akan tetapi, mari renungkan ini. Akan tetapi, apakah ini juga menjadi kebiasaan dalam keseharian kita? Apakah kita menyanyi buat Tuhan itu hanya sekedar dalam ibadah saja? Benarkah? Yuk, mari kita pelajari selanjutnya. Ada beberapa pokok kebenaran tentang menyanyi atau bernyanyi buat Tuhan. Yang pertama, menyanyi atau bernyanyi buat Tuhan adalah perintah Tuhan. Jadi Tuhan memerintahkan kita untuk kita bernyanyi atau menyanyi buat Tuhan. Perintah ini tidak ada disebut secara eksplisit bahwa menyanyi atau bernyanyi ini hanya dalam ibadah saja. Artinya Tuhan mau kita menyanyi atau bernyanyi buat Tuhan dalam keseharian kita. Kebenaran yang kedua, ada berkat jika kita menyanyi atau bernyanyi buat Tuhan. Dan berkatnya itu ada dua. Ya, berkatnya ada dua. Nanti kita akan terus sama-sama pelajari, kita akan sama-sama kupas. Yang pertama, berkat apa? Kita diberkati Tuhan karena kita taat melakukan perintah Tuhan. Saya percaya kalau kita taat melakukan perintah Tuhan, saya percaya kita akan diberkati Tuhan. Ada upah bagi orang yang taat melakukan perintah Tuhan. Berkat yang pertama. Berkat yang kedua, nah ini dia. Tubuh kita akan menjadi sehat dengan kita menyanyi atau bernyanyi. Mungkin lovers of God berkata begini, apa iya ya? Nah, nanti kita akan sama-sama saksikan. Ada sebuah klip yang meneliti manfaat dari bernyanyi. Ya, jadi pastikan Anda stay tune, terus tonton video ini, dapatkan berkatnya sampai akhir. Nah, tadi dikatakan menyanyi atau bernyanyi buat Tuhan itu adalah perintah Tuhan. Di mana sih ayatnya?
Mazmur 96 ayat yang kedua berkata dengan jelas, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Sekali lagi, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Apa sih artinya ini, Lovers of God? Artinya Tuhan mau agar kita menyanyi atau bernyanyi buat Tuhan itu setiap hari, dari hari ke hari. Menyanyi buat Tuhan. Apa artinya menyanyi buat Tuhan? Artinya kita sedang memuji namanya. Ya. Dan itu aktivitas yang Tuhan mau untuk kita lakukan setiap hari, every day, dari hari ke sehari. Nah, kalau kita breakdown, kita pelajari, kita kupas lebih lanjut, kata menyanyi dalam ayat ini menggunakan kata Ibrani adalah shir, yang memiliki makna satu, bernyanyi, dua, penyanyi. Wah, apa maksudnya ini ya? Mari kita renungkan begini. Di sini dikatakan menyanyilah buat bagi Tuhan. Oke, kita nurut, kita lakukan menyanyi, bernyanyi buat Tuhan. Share arti yang pertama. Tetapi jangan lupa menyanyi seperti apa. Ya kan? Mungkin kita menyanyinya asal sekedar menyanyi. Tapi kan Pak begini, suara saya itu nggak bagus. Suara saya itu kalau penyanyi kan serak-serak basah, enak didengar. Kalau saya serak-serak banjir, ya nggak enak suara saya didengar. Ya, nah Tuhan tidak berkata begini, menyanyilah bagi Tuhan, hei empunya suara yang baik. Ya, empunya suara yang baik. Tidak, Tuhan tidak berkata demikian, Lovers of God. Tuhan berkata bernyanyilah bagi Tuhan. Artinya Tuhan mau kita taat saja menyanyi. Ya, taat saja menyanyi. Nah, arti atau makna yang kedua dari shir tadi adalah penyanyi. Artinya apa? Tuhan mau agar kita bernyanyi itu dengan segenap hati kita. Seperti seorang penyanyi yang bernyanyi pasti dia all out, dia sepenuh hati. Ini bukan bermakna begini lah bersahabat. Tuhan mau agar kita bernyanyi itu bukan sekedar settingan atau sekedar skenario, sekedar drama, ya bukan. Yang Tuhan mau tuh ketika kita bernyanyi dengan all out. Contoh misalkan, kita bernyanyi tentang berkat yang Tuhan berikan buat kita. Banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memujimu. Ketika kita menyanyi seperti itu, kita menyatakan Tuhan, makasih ya, Engkau banyak memberkati aku. Ingat, berkat bukan hanya bicara materi lah persahabat. Berkat itu juga bicara tentang kesehatan Anda lah persahabat. Juga berbicara tentang apa? Kekuatan Anda. Ketika Anda bangun pagi, bangun dari tempat tidur Anda bisa berdiri, duduk dan berdiri. Itu adalah satu berkat, satu blessing buat Anda. Ya, ketika Anda mengalami namanya saraf kejepit, aduh, bangun, duduk saja dari tempat tidur itu sakitnya luar biasa. Jadi yuk mari, bernyanyilah seperti Anda penyanyi adanya. Bernyanyi untuk Tuhan, bernyanyi dengan kesungguhan. Get the point? Nah, di sini katakan gini, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Tuhan mau nyanyian kita tuh memuji namanya. Jadi bukan hanya sekedar asal-asalan. Ya. Nah, kata puji di sini, pujilah, kata Ibrani yang digunakan adalah barak. Apa maknanya?
memiliki makna yang pertama memberkati dan yang kedua berlutut. Wah, apalagi artinya? Ya, Tuhan mau agar ketika kita memuji Tuhan, bernyanyi itu bagi Tuhan. Ingat, kita tuh memuji namanya, menyenangkan, memberkati Tuhan. Pujian yang kita naikkan itu memberkati Tuhan. Ya, jangan sekedar kita menyanyi asal-asalan lalu bilang gini, Tuhan suka nggak suka terserah aja, yang penting saya sudah menyanyi. Ya, jangan. Dalam keseharian kita biarlah pujian kita, nyanyian kita itu boleh menjadi berkat buat Tuhan. Boleh memberkati Tuhan. Nah, makna kedua dari kata barak tadi artinya berlutut. Berlutut itu seumpama seperti seorang pelayan melayani tuannya. Artinya apa? Betul-betul ketika kita menyanyi, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, itu seperti kita tuh sedang melayani Tuhan. Seperti seorang pelayan. Dia adalah sang tuan dan kita adalah pelayannya. Ya, get the point? Nangkep benang merahnya, lovers of God. Ya, jadi biarlah kita menyanyi itu dengan kita menyanyi dengan taat karena ini adalah perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan untuk kita bernyanyi, memuji nama Dia dengan apa? Bernyanyi dengan kesungguhan hati. Memuji Dia dalam pujian kita memberkati Tuhan, kita melayani Tuhan. Ya, ingat dalam episode sebelumnya, ya kan? Saya menyampaikan bahwa ibadah itu kita melayani Tuhan. Itu seperti seorang pelayan melayani tuannya. Amin. Amin, lovers of God. Yes. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, penghalang kita menyanyi atau bernyanyi buat Tuhan adalah batin atau hati kita, perasaan kita, mood kita. Betul ya? Kalau kita nggak lagi mood, aduh rasanya malas deh. Udahlah Tuhan, aku nggak nyanyi-nyanyi lah. Ya kan? Hati-hati. Jangan sampai mood kita menghalangi ketaatan kita dalam kita melakukan perintah Tuhan. Nah, Mazmur 103 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Di sini dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Artinya begini, Daud berkata begini. Kenapa Daud berkata, puji Tuhan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai batinku. Karena Daud tahu, dalam keadaan tertentu, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan stres, dalam keadaan tertindih, dalam keadaan sedih, hati dan batinnya, itu membuat dia tidak mood dalam memuji Tuhan. Lalu bagaimana caranya untuk kita melawan hati atau batin kita? Yaitu dengan kita memaksanya. Makanya dikatakan pujilah. Ada kata lah di situ. Lah itu bermakna perintah. Artinya Daud berkata kepada dirinya sendiri, hai jiwaku, mari pujilah Tuhan. Hai batinku, mari pujilah Tuhan. Sekalipun kondisinya mungkin membuat Daud tidak mood untuk memuji Tuhan. Ya, lalu gimana lagi caranya untuk kita melawan batin atau hati kita yang sedang tidak mood? Yaitu dengan selalu mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Seperti lagu yang tadi saya nyanyikan. Ya kan, banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memujimu. Ya, ketika kita mengingat kebaikan Tuhan,
Hati kita yang nggak mood, tahu-tahu kita bisa merasa, iya ya, Tuhan sudah begitu baik buat kita. Masa sih sekedar nyanyian yang menyenangkan Tuhan tidak bisa kita berikan? Amin. Yuk mari, lawan dan ingat kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, berkat yang kedua inilah Apostle of God. Dengan menyanyi atau bernyanyi, maka tubuh kita akan menjadi sehat. Ya. Nah, kita akan sama-sama saksikan klip videonya dalam bahasa Inggris, tetapi sudah saya terjemahkan sehingga Bapak Ibu, Apostle of God sekalian bisa sama-sama mengerti apa yang sedang kita perbincangkan. Oke? Mari simak videonya. Apostle of God, tadi sudah sama-sama kita saksikan, bukan? Ternyata dengan kita menyanyi itu ada berkatnya. Setuju ya? Kita jadi sehat, kita jadi kuat, ya kan? Nafas kita jadi panjang. Ya. Jadi pertanyaan begini, renungkan ini Apostle of God. Apakah kita rugi jika kita menyanyi atau bernyanyi buat Tuhan? Merasa rugi? Berkat yang pertama menanti ketika kita menyanyi buat Tuhan apa? Kita dapat berkat. Karena kita taat melakukan perintah Tuhan. Berkat yang kedua, berkat kesehatan. Jadi ada berkat double jika kita melakukannya. Haleluya, haleluya. Mari pastikan Anda sekalian lovers of God, ya, mulai praktek bernyanyi buat Tuhan dalam keseharian kita. Dan dapatkan berkat yang double ini. Double blessing itu akan lovers of God nikmati setiap hari. Haleluya, haleluya.
Saya akan tutup dengan malam-malam pasti sunyi. Semua orang di rumahnya berada. Putuskan selalu kita bernyanyi karena tersedia berkat ganda. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi di minggu depan dalam episode yang lain yang saya percaya akan memberkati kita semua. Sekali lagi subscribe bagi yang belum, share, like, komen, ya, bagikan sebanyak mungkin video-video ini, ya, linknya bagikan supaya berkat ini boleh sama-sama dinikmati oleh semua orang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ini manaku.